Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kami dari Polda Jawa Barat dengan BNP Jawa Barat akan menyampaikan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana produksi dan peredaran obat keras ilegal yang telah diungkap oleh rekan-rekan penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat dengan bekerja sama oleh BNP Provinsi Jawa Barat. Ada 2 kasus yang telah diungkap, yaitu terkait dengan tempat produksi obat keras ilegal, yaitu di daerah Sumedang dan Tasikmalaya. Untuk tempat kejadian perkaranya atau TKP, yaitu pada hari Senin tanggal 4 November 2024 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau di sore hari, di sebuah warung di Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian selain itu, adapun modus operandi yang dapat saya sampaikan, khususnya di Sumedang, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat ilegal berlogo LL atau double L yang mengandung trihexyphenidyl di wilayah Jawa Barat. Terkait dengan kronologis yang dapat saya sampaikan, tentu berkaitan dengan informasi yang telah didapatkan baik oleh penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat maupun BNNP Jawa Barat. Kurang lebih ada peredaran ataupun produksi di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kemudian tim gabungan bergerak untuk melakukan penggeledahan pada alamat rumah tersebut. Kemudian diamankan kurang lebih ada sekitar 6 orang, ya, dengan inisial WN, SK, CS, RC, SG, dan AM. Ke-6 ini diduga telah memproduksi dan mengedarkan obat keras ilegal. Dalam memproduksi obat keras tersebut, para tersangka telah mencampur keseluruhan bahan baku, kemudian diproses dengan menggunakan mesin pengaduk. Jadi dia menggunakan mesin untuk memproduksi, ya. Ada mesin yang dapat rekan-rekan lihat. Setelah itu mesin beroperasi dan dihasilkanlah obat berbentuk tablet. Tentu selanjutnya prosesnya dikeringkan dan hasil produksi diedarkan di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Prosesnya dengan menggunakan jasa rental mobil untuk penerimaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang sampai saat ini juga tentu masih dikembangkan oleh rekan-rekan tim penyidik gabungan baik dari Polda Jabar maupun BNNP Jawa Barat. Dalam proses penggerebekan tersebut diketahui bahwa selama ini telah memproduksi, jadi ke-6 tersangka ini memproduksi obat keras
sebanyak 170.000 gram atau kurang lebih 1 juta butir tablet berlogo LL. Barang buktinya ini nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri, ada banyak sekali barang bukti, termasuk juga mesin cetak, ya, ada mesin cetak 9 bungkus kresek warna hitam dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pasal yang dilanggar, yaitu tindak pidana sediaan farmasi jenis obat-obatan ilegal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 dan atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian terkait dengan pengungkapan yang di Tasikmalaya, yaitu pada tanggal 8 November dan 9 November ada 3 TKP, yaitu pada tanggal 8-nya di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian di tanggal 9 November 2024 ini ada 2 TKP. Yang pertama di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dan di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Modusnya sama, ya, dengan yang telah diungkap di Sumedang. Kemudian telah diamankan dan ditangkap ada 3 tersangka, yaitu SY, AA, dan IF. Untuk SY ini warga Cilacap dan AA serta IF ini warga Tasikmalaya. Kemudian barang bukti, rekan-rekan juga dapat lihat ada 1 mesin cetak, kemudian 5 kg bahan heksimer yang belum diproduksi, serta beberapa barang bukti lainnya. Undang-undang yang dilanggar ini sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan ancaman hukumannya maksimal penjara 12 tahun, denda paling sedikit 500 juta rupiah, dan paling banyak 5 miliar rupiah. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kalau masih ada pertanyaan. Siap. Saya persilakan. Ya, izin dan tolong disebutkan nama dan dari media mana. Izin dan Wisma. Mungkin pertanyaannya langsung ya. Baik, jadi kalau terkait dengan antara pengungkapan di Tasik dengan di Sumedang, ini beda jaringan, ya. Jadi jaringan yang terpisah. Nah, kita juga masih melakukan pengembangan, masih penyelidikan, dan ini terungkap terkait dengan hasil joint operation, ya, kerjasama antara Polda Jabar dan BNNP Jawa Barat. Ya. Lanjut, silakan. Izin dan Wisma dari Detikom, dan ini mau nanya untuk mesin-mesin ini apakah bebas dijual atau mereka modifikasi sendiri, dan untuk cara pembuatan obat ini apakah dari para tersangka ini ada yang berlatar belakang pernah kerja di pabrik kimia atau seperti apa gitu. Terima kasih. Bagaimana? Diulangi. Ini dan mesin, apakah mesin ini dijual bebas di pasaran atau hasil modifikasi? Ya. Sama si tersangka ini apakah ada latar belakang dari farmasi gitu mereka atau gimana tuh? Oke, jadi kalau yang apakah para tersangka ada latar belakang farmasi,
Ya, sejauh ini dari hasil penyelidikan dan penyidikan bukan berasal dari farmasi. Artinya dari sekian banyak tersangka ini tidak ada yang pernah mengetahui atau profesinya sebagai petugas farmasi. Kemudian terkait dengan mesin, ya, jadi awalnya para tersangka ini membeli mesin dari sebuah toko, kemudian mereka modifikasi. Jadi dibeli awalnya, dirancang, dimodifikasi setelah itu, sehingga dapat menghasilkan produk tablet obat keras ilegal. Dan sejauh ini tidak ada izin, ya. Keseluruhannya ini penggunaan mesin tidak ada izin, jadi tanpa berizin. Pak. Berarti kalau demikian berarti ada otaknya, karena bisa mengaplikasikan mesin-mesin bekas sehingga bisa terjadi produksi seperti ini, Pak. Ya, kalau ditanya apakah ada otak atau intelektual dadar, ya sejauh ini dari hasil pengungkapan yang ada, ini memang mereka bekerja sendiri. Ya, jadi bersama-sama mereka memproduksi, kemudian berusaha mengedarkan, bahkan sampai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitu ya. Kalau ini kan bahan baku kimia, dan beli pupuk aja harus ada izin. Apakah dia orang-orang punya izin atau enggak untuk membeli bahan-bahan kimia yang Ya, tadi kan sudah disampaikan ya. Jadi mereka ini tanpa izin, jadi tidak berizin tentunya. Jadi semuanya tentu ilegal. Kalau dia berizin, ya berarti dia legal. Tapi karena dia tidak berizin, dia memproduksi sendiri, mengedarkan sendiri tanpa izin, sehingga dia tentu secara keseluruhan tidak memiliki izin sama sekali. Ya. Oke. Oh ya, Pak Dir Narkoba mungkin bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Perlu saya tambahkan dari Bapak Kabid Humas terkait dengan produksi. Jadi ada dua tempat, yang pertama itu ada di Sumedang dan kemudian di Tasikmalaya. Untuk di Sumedang ini kita dapatkan secara bersama dengan BNP Jabar, di mana mereka sudah beroperasi kurang lebih 3 minggu. Ya, mereka beroperasi kurang lebih 3 minggu, mereka berpindah-pindah tempat. Kemudian produksi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kabid Humas ini kurang lebih sudah siap edar 1 juta butir, kurang lebih 1 juta butir. 1 juta butir. Nah, ini kalau kita kalkulasikan ya, satu orang saja menggunakan 3 butir tablet atau pil double L ini, ya, ini sudah bisa kita menyelamatkan 330.000 ini yang di Sumedang, ya, di Sumedang. Ini sudah siap edar. Nah, kemudian yang untuk daerah Tasikmalaya ini yang sudah tercetak kurang lebih 300 butir. Dengan sisa stok yang akan diproduksi itu kurang lebih 250 kilo. Ya, bahan baku baik heximer, trihex dan tepung-tepung yang lainnya di depan rekan-rekan. Itu kalau berproduksi akan menghasilkan 3 juta butir. 3 juta butir. Nah, ini akan berdampak kepada gangguan kesehatan, ya. Ya, gangguan kesehatan maupun ketergantungan. Ya, maupun ketergantungan. Itu kurang lebih kalau satu orang mengkonsumsi dengan 3 juta butir itu kurang lebih ya 990.000 orang pengguna. Ya, mungkin rekan-rekan bisa bayangkan, ya, dengan pengungkapan ini otomatis untuk peredaran obat keras ilegal ini bisa kita hentikan atau kita redam. Mungkin ada lagi? Kalau nilai jual mereka
per butirnya kurang lebih 3.000 sampai 5.000. Izin dan untuk kedepannya apakah dari Narkoba Polda Jabar akan masif melakukan hal serupa yang mana waktu dulu di Karawang ada salah satu kampung atau desa itu kecanduan obat seperti ini, Komandan. Untuk kedepannya seperti apa, Komandan? Baik, yang jelas kita ini akan berkesinambungan ya, rekan-rekan media akan berkesinambungan dan tidak akan putus sampai di sini. Kita berusaha dan terus berusaha bersinergitas ya dengan BNP Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Jadi tidak hanya berhenti di sini. Kami akan terus mengembangkan. Dan ini juga merupakan salah satu program dari Bapak Presiden kita, ya, Pak Astacita di Astacita untuk terkait dengan pemberantasan narkoba. Dan izin untuk target sasaran market mereka itu ke siapa aja dan di mana aja? Baik, untuk sasaran target mereka ini boleh dikatakan di kalangan ekonomi bawah. Ya, mereka menyerang mungkin anak-anak muda, para nelayan, para petani. Gitu. Bagaimana? Jadi penjualannya mereka ini tidak mengecer. Mereka pure memproduksi, kemudian mereka akan kirim ke wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mereka akan menggunakan ekspedisi dengan jasa rental mobil. Dan ini juga kadang-kadang digunakan. Artinya ada distributornya lagi ya? Mereka akan sampai ke pengedar yang di sana. Nah ini kami dalam proses, mungkin rekan media sabar dulu, kami akan menindaklanjutin. Nah ini sudah siap. Ini sudah mereka timbang. Jadi ini per 150 gram isi 1.000 butir. Dari yang ini nanti dikemas-kemas, jadi produksinya sudah seperti ini. Gimana? Ini 1.000 butir. Kurang lebih harganya mereka jual 700 ribuan. Untuk dari BNNP mungkin Pak, sebenarnya apa sih dampak negatif ketika masyarakat mengkonsumsi pil-pil atau obat-obat ilegal seperti ini? Ditanya juga ya. Biar ada Pak, jauh-jauh ke sini Pak. Pertanyaannya pertanyaan titipannya si Reni. Terima kasih. Kalau dampak akibat apa mungkin BPOM yang lebih ahli. Kalau saya hanya menambahkan sedikit, kita bekerja sama, ini salah satu strategi kita kolaborasi. Karena kita dalam hal menangani narkotika dan obat-obat berbahaya tidak bisa sendiri. Saya, BNNP, ini hanya sebatas sampai Undang-Undang 35. Tapi begitu menginjak ke obat-obat keras yang ilegal ini, saya harus menggandeng BPOM dan Direktorat Narkoba Polda Jabar. Ini semua hasil kerjasama kita semua, dan prosesnya cukup memakan waktu lama ya Pak Waka, Pak Dir. Ini hampir 2 bulan sehingga bisa seperti sekarang ini. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan mengenai bahan bakunya, kemudian ininya, kami bersama Direktorat Narkoba terutama dengan BPOM yang paham tentang bahan-bahan baku ini, proses masuknya, proses perizinannya harus seperti apa, kami akan terus melakukan kerjasama sehingga tidak bebas dijual, sehingga dapat mudah bisa membuat obat-obat yang ada di depan kita semua. Sekali lagi ini hasil kerjasama dengan Polda Jabar dan BPOM. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kolaborasi dengan stakeholder yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Narkoba.